Ngulik bareng? Bareng siapa? Bareng Nagata Semaunya. Oke, Komers, balik lagi sama kita di episode 6 podcast bareng Nagata Semaunya. Dan seperti biasa, Wing, kita akan menghadirkan Narasumber yang pastinya dari program studi ilmu komunikasi yang memiliki prestasi yang sangat menarik untuk dibahas di podcast kali ini. betul banget. Dan mungkin narasumber kali ini gak cuma terkenal di ranah ilmu komunikasi, tapi se-Jakarta Raya, DKI Jakarta, Indonesia, mungkin semua udah pada tahu kali ya. Mungkin kita bisa kenalin aja, Wing, ada siapa sih hari ini? Ini dia adalah Kak Sisi. Wow, tepuk tangan dong. Keren banget nih. Kak Sisi ini dari angkatan berapa nih kalau boleh tahu? Aku angkatan 2019. Keren banget, lagi sibuk nih pasti. Kerjaan UASnya banyak banget kalau kita Iya, tahu bener ya. banget. Banyak UAS kelompok ya. Banyak banget. Tapi aman Kak sejauh ini. Alhamdulillah aman. Oke, lanjut Wing. Aku maba nggak bisa komen sih, nggak ngerti soalnya. Maba. Ya masih maba ya, maafin. Oke, mungkin kita bakal langsung ke pertanyaan yang pertama nih Kak Sisi. Ini sedikit flashback dikit ya Kak ya. Kan kita juga udah ngobrol-ngobrol dikit kan di belakang. Jadi waktu pertama kali kakak bisa lulus SMA, kira-kira kenapa kakak tiba-tiba masuk ke program studi ilmu komunikasi nih? Awalnya nggak ada alasan khusus sih ya. Cuman yang aku lihat di prodi ilmu komunikasi tuh prospek kerjanya banyak. Kan mungkin orang-orang taunya ilmu komunikasi tuh cuma belajarnya kayak cara ngomong di depan umum, terus cara kita berinteraksi sama orang, Betul ya kan? banget. Nah, tapi yang aku lihat tuh di ilmu komunikasi banyak prospek kerjanya. Mulai dari kalian bisa content writing, terus buat podcast kayak gini itu kan masuk juga, terus buat film, terus jadi reporter, banyak banget prospek kerja. Jadi aku tuh mikirnya yang buat kedepannya gitu loh, masuk ilmu komunikasi. Jadi kayak terjamin lah nanti kerjanya mau apa, bidang yang kalian minati itu seperti apa. Menarik nih Hai. Ini Oke, sangat menarik. logik sekali ya. Nah, kalau Kak Sisi sendiri dari ranah komunikasinya ini tertarik di bidang apa nih? Apakah jurnalistik, advertising, atau apa itu? Aku tertariknya di bidang public relation. Oke, sama Wing, sama gue juga tertarik banget sama public relation. Sama. Sama-sama aja. Soalnya saya belum tahu sih sebenarnya saya tertarik sama semuanya soalnya Kak. Dicoba dulu aja. Iya, makanya saya pengen nyobain satu nih. Biar ketahuan ya. Tapi jangan dicoba semua, ntar pusing. Iya juga sih Kak. Oke, mungkin balik ke dunia modeling nih. Sejak kapan sih Kak Sisi ini tertarik sama dunia modeling dan kenapa bisa sampai tertarik gitu sama dunia modeling? Awalnya tuh sebenarnya cita-cita dari kecil ya. Cuman awalnya iseng juga. Aku diikutin lomba sama mami aku lebih tepatnya. Dulu kan masih bocah piik gitu, belum tahu apa-apa kayak ngapain nih. Kita cuman kayak les, SD biasa doang. Iya. Jadi ini kayak dimasukin sanggar modeling. Terus lomba-lomba di hotel, terus di mall. Kalau kalian tahu kan ada yang kayak lomba fashion show jalan di panggung gitu. Lomba kayak gitu awalnya iseng-iseng doang. Terus aku lama-lama tertarik nih. Cuman SD aku kayak fokus pendidikan dulu deh. SD, SMP, SMA fokus. Terus pas kuliah kayak gabut juga nih mau ngapain sih. Oke, kuliah gabut ternyata ya. Kuliah gabut awal-awal. Oke. Awal-awal gabut banget. Selain organisasi aku kan anaknya kayak ambis banget gitu ya. Oke. Cuman gak terlalu ambis sih. Iya. Terus aku mikir kayak mau ngelanjutin cita-cita dari kecil. Cuman masuknya kayak gimana lagi nih. Ya udah tuh aku branding diri aku di sosial media sebaik mungkin. Aku post foto OOTD aku, terus foto portofolio versi aku yang kayak sebadan dari samping kanan kiri aku post. Lama-lama banyak bukan banyak sih, ada beberapa brand yang menghubungin aku kayak minta price list. Dulu awalnya aku nggak ngerti kayak price list model tuh apa. Jadi aku kayak terserah dari brandnya aja Kak. Jadi mereka yang ngasih price list ke aku, terus aku lama-lama kan aku nggak tahu ya, cuman pas lama-kelamaan aku juga jadi nentuin sendiri price listnya aku. Awalnya gitu sih. Mungkin ini bisa kasih tips kali Kak. Gimana cara nentuin apa ya? Berarti red card dari diri kita sendiri kan mungkin apalagi kalau misalnya sambil kuliah nih, ngerasanya mungkin masih baru banget, kemampuannya belum seberapa kok orang udah nanya red card gitu. Dari Kak Sisi sendiri
pada waktu itu gimana sih cara nentuin ya price list buat diri sendiri? Awal nentuin karena mungkin pertama kali aku dihubunginnya sama brand yang lumayan besar di bidang kayak hijab fashion gitu kali ya. Jadi aku kayak oh misalnya brand ini, nggak aku sebutin ya di sini. Brand ini gede nih lumayan. Terus aku pasang juga di IG portofolio aku. Di situ mungkin oh si ini pernah dipakai sama, bahasanya dipakai gitu ya sama si brand ini. Jadi mungkin aku nentuin sendiri karena si brand ini cukup terkenal. Jadi aku matokin harga sendiri, cuman nggak tinggi-tinggi banget dulu. Ntar baru banyak pengalaman, baru aku naikin sedikit demi sedikit. Oh, jadi based on experience dulu ya, dari yang rendah terus nanti kalau udah semakin berpengalaman itu dinaikin sedikit-sedikit gitu. Sedikit demi sedikit. Oke. Jadi kan kakak kan nih jadi model ya. Ini model ini kan pasti butuh banyak banget skill nih, dari cara berjalan. Kakak bisa moonwalk mungkin, bisa catwalk, terus terus juga pose kan. Nah, itu tuh bagaimana proses belajar kakak tuh buat mencapai atau mendapatkan skill-skill tadi itu. Terus ada nggak sih kak kendalanya sama menjalani proses itu? Awalnya kayak proses kayak jalannya, proses fotonya aku otodidak pertamanya. Kayak kalau shoot katalog itu kan harus kayak ada gaya-gaya tertentu ya yang mendeskripsikan si brand ini, terus si produk ini gitu. Awalnya lihat YouTube aja sih, kayak caranya gimana, terus lihat Shopee, oh gaya-gayanya gini nih pertama. Awalnya kayak gitu, lama-kelamaan pas udah di tempat shoot, lama-kelamaan luas aja karena itu kan juga bagian dari hobi. Jadi terserah kita mau explore gaya seperti apa kayak. Wah, menarik nih, Hai. Ya kan menarik ya. Iya, sangat menarik ya. Dari Terus otodidak. terus kalau jalan mungkin waktu itu aku ini sih ada pelatih khusus kalau jalan. Soalnya kan kalau runway itu diperluin banget skill jalan yang benar-benar harus diperluin skill gitu, jalan terus bahunya kanan kiri. Ada teknik-teknik. Ada teknik tersendiri. Berarti kan apa tuh Wing? Menurut kakak jadi model itu ada bakatnya nggak sih kak? Ada, harus ada skill dalam diri sih menurut aku sendiri. Soalnya kadang orang mikirnya tuh kayak model gampang nih, dia cuman foto-foto lenggak-lenggok doang. Cuman padahal tuh banyak sih suka dukanya, terus banyak harus yang diperhatiin gitu. Oke, berarti Kak Sisi ini kan udah lumayan lah ya. Mungkin udah berapa tahun nih Kak di dunia modeling? Kurang lebih 3 tahun sih. Aku nggak ngitung yang pas aku kecil. Ya oke, hampir aja mau aku hitung gitu ya. Kirain termasuk gitu. Setelah Kak Sisi benar-benar terjun di dunia modeling itu ternyata ada nggak sih kayak oh ternyata dunia modeling tuh kayak gini gitu. Itu gimana? Ada sih pas mungkin kemarin pas aku ikut brand yang bukan brand sih, kayak acara yang besar banget, Indonesia Fashion Week. Aku ngelihat kayak aku bareng model-model yang lain nih, model-model yang berpengalaman, yang udah maksudnya cakupannya tuh jam terbangnya tuh udah tinggi banget. Jadi aku kayak melihat oh aku masih perlu belajar lagi, harus banyak yang diperhatiin kayak gitu sih. Cuman kayak nggak ada yang kayak misalnya ih ternyata dunia modeling tuh nggak seasik itu atau totally aku suka banget gitu. Jujur aku suka banget sih, cuman yang kayak kamu bilang ada yang gak asik, mungkin itu dari kepribadian si model-modelnya kali ya, yang bikin kita kayak oh ini nyaman nih kalau ngobrol sama dia, kalau sama dia oh kayaknya dia rada sombong gitu. Oke kak, kan di dunia model ini kan kerjaannya pasti banyak kan yang nawarin gitu ya kayak yang datang. Nah kira-kira ada nggak sih kak project yang kakak senengin sama yang enggak kayak enggak dah kayak gitu, kayak enggak dah ini project. Atau mungkin memberi kesan buruk pada saat itu. Kalau kesan buruk sih sampai sekarang alhamdulillah belum pernah. Kalau kesan baik yang aku bilang tadi yang Indonesia Fashion Week, jujur itu pengalaman terbaik aku di bidang model sih kayaknya. Wah menarik nih. Semoga bisa naik ke Paris Fashion Week ya teman-teman. Untuk tangan gendongnya. Kalau pengalaman buruk mungkin bisa dibilang buruk bagi aku karena waktu itu ada suatu brand kayak nyuruh aku kayak hijab turban gitu. Cuman kan dari aurat aku sendiri masih kelihatan. Jadi aku rada gak nyaman. Terus aku bilang baik-baik sama si fashion stylistnya. Kayak Kak boleh gak aku hijab yang biasa aja. Aku ngomong baik-baik. Terus ya udah gak apa-apa. Ya tapi kalau misalnya lagi jadi model ya kita kan diarahkan sama pengarah
gayanya gitu. Itu tuh gimana sih Kak, kayak ya udah harus ikutin aja atau Kalau pengarah gaya sih mungkin dia kayak oh gaya gini kayak gini ya, cuma nanti kamu explore lagi. Yang lebih diarahin tuh make up sama fashion stylist, hijab stylistnya. kalau itu harus mengikuti banget Iya, gitu harus ya Kak? mengikuti banget. Cuman kalau nggak Oke. nyaman bilang aja. Soalnya gue suka tahu kayak apa ya, misalnya harus dipotong rambutnya, apalagi kalau yang nggak pakai hijab ya. Kalau misalnya emang dia konsepnya harus yang motong rambut atau kayak gimana tuh kayak harus bersedia gitu. Dan gue kayak wow, itu agak mental gue kayak no. Tapi ada gak sih Kak kayak role model yang Kakak idolain gitu? Kalau dari dalam negeri Arzetti Bilbina yang sekarang udah jadi anggota DPR. Oh iya. Terus kalau luar negeri pasti kalian tahu Kendall sama Gigi. Wah tahu. Gigi. Gigi. Kenapa tuh Kak mengidolakan mereka? Kalau aku sih lihat pengalamannya mereka ya, terus dia kerja keras, mau berjuang kayak gitunya aja sih aku lihatnya. Padahal kalau model mungkin suka di underestimate ya Kak, kayak nggak kelihatan kan, soalnya kan kelihatannya kayak outputnya aja nih, jalan di Iya. catwalk, terus fotonya doang gitu, nggak tahu kita dalamnya apa. Kayak gue suka nonton sih workoutnya parah banget kayak gitu. Kakak workout tapi gitu Kak? Aku enggak sih. Oh berarti Kakak dari lahirnya posturnya terbentuk gitu ya? Badan tinggi gitu. Kalau tinggi kayaknya Keturunan. Tapi minum susunya gak usah ya? Gak usah ya? Kalau minum susu biasa aja Susu sih. biasa ya. Minta tips ya Wing, biar mungkin sekarang boleh nih Kak diceritain ke commerce di rumah, prestasi apa aja sih yang pernah kasih si Rai gitu, baik di dunia modeling maupun di perkuliahan sendiri secara akademik mungkin ya. Mungkin di dunia modeling dulu kali ya. Iya. Boleh. Kalau di dunia modeling mungkin prestasinya yang aku alhamdulillah udah capai, brand-brand yang lumayan terkenal udah mulai kayak ngehubungin aku. Terus acara besar kayak Indonesia Fashion Week juga udah menghubungi. Mulai dari situ aku nambahin portofolio aku buat jadi pengalaman. Terus mungkin kalau di perkuliahan prestasinya mungkin aku sibuk organisasi aja kali ya. Iya, itu sebuah prestasi sih, aktif namanya. Betul banget tuh. Ini termasuk kita, Hai. Kita kan aktif juga ya Baik, berorganisasi. baik. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Selanjutnya nih saya pengen nanya nih Kak, buat selama Kakak berkecimpung di dunia model nih, ada nggak sih Kak keluh ya kesah ya Kakak rasakan gitu, sama ada nggak sih yang paling berkesan gitu Kak momennya? Kalau keluh kesahnya sih paling kayak banyak orang yang kayak menganggap bidang modeling tuh kayak oh gampang nih, kayak foto-foto doang, terus jalan-jalan doang asal juga dapat duit gitu istilahnya kan. Iya. Cuman kalau dari modelnya sendiri tuh sebenarnya nggak mudah, banyak proses demi proses yang harus dilewatin. Karena jujur banyak kadang kayak lo udah ini, cuman paling gitu doang ini. Dia tuh kayak nggak ngerasain jadi kita gitu posisinya. Kan kita model juga tuh capek. Terus model juga diperluin skill khusus gitu. Jadi kalau orang bilang kayak model tuh gampang, sebenarnya enggak. Dia nggak ngelihat dari sisi kitanya. Nggak ngeliat dari sisi modelnya. Masih banyak orang yang kesana menggampangkan gitu Iya, ya, banyak padahal banget. susah bener. Tapi buat teman-teman Kakak sekitar Kakak gitu sendiri, lingkungan Kakak tuh berpengaruh nggak tuh Kak? Maksudnya mendukung apa gimana tuh Kak? Iya jujur teman-teman aku mendukung aku sih. Dan itu berpengaruh tuh Kak? Pengaruh banget. Jadi kayak nyemangatin terus. Keren. Saya juga semangatin Kakak ya supaya Kakak bisa ke Paris Fashion Makasih Week. ya. Masih loh ini Paris Fashion Week. Oke, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir kita pada hari ini nih Kak. Untuk saat ini gimana sih rencana Kak Sisi ke depannya? Apakah akan yaudah nih aku udah menemukan bidang yang aku suka, modeling, atau masih ada rasa kayaknya pengen explore di bidang lain juga Komunikasi gitu ya. Iya. Mungkin aku bakal explore di dunia public speaking aku bakal kayak lebih pelajarin lagi kali ya, biar bisa berkecimpung di kayak Putri Indonesia. Jadi kayak nggak sekedar model sama kuliah doang, mungkin aku bakal belajar lebih dalam lagi. Jadi gadis sampul mau Kak? Kayaknya gak disambung, umur aku udah kayak ini deh. Iya. Kalau yang kayak Miss Indonesia, Putri Indonesia itu ada ini ya Kak, kayak yang tadi public speaking. Iya, public speaking. Sebenarnya aku tuh
kayak pengen banget ikut putri atau putri-putrian Indonesia, putri muslimah segala macem. Cuman yang dinilai dari sana itu public speaking, sama terus wawasan luas. Itu tapi kayak serem gitu gak sih Kak? Maksudnya kan saya kayak pernah lihat video-video tentang yang miss gitu kan, yang public speaking tuh kayak baik banget yang ngeblank gitu. Iya, Serem soalnya banget ya, Kak? mungkin kayak banyak yang diingat nih di kepala. Cuman kalau udah di depan umum, Iya. ditanya kayak gitu pasti ngeblank sih. Itu. Yang aku takutin itu, makanya belajar lagi. Itu kenapa salah satu hal yang paling ditakutin oleh manusia katanya berbicara Public depan speaking, umum. Iya, berarti mungkin kasih sini masih pengen di ranah modeling tapi untuk skillnya pengen dikembangin lagi Iya, buat pengen banget. Oke, menarik banget. Oke, karena itu udah menjadi pertanyaan terakhir dari kita Kak. Ada gak sih Kak closing statement dari Kakak gitu yang ingin Kakak sampaikan kepada para commerce di rumah? Yes, mungkin ada quotes atau ada pesan-pesan yang meningkatkan semangat gitu. Mungkin pesan aku kayak lakukan sesuatu yang luar biasa di hidup kalian, teruslah belajar dalam menggapai apa yang kalian minati. Mungkin kalau dari aku modeling, kalau dari kalian ada cita-cita yang pengen diminati, teruslah belajar, teruslah berkembang, terus buat orang sekitar kalian bangga dan juga teman-teman kalian bangga akan hal itu. Makasih. Wow, keren banget. Yang penting belajar dan berkembang. Jangan lupa percaya diri juga. Oke. Yoi. Oke, mungkin sekali lagi makasih nih Kak Sisi udah hadir sama kita siang hari ini ya. Ini sangat membuka pikiran kita ya tentang modeling nih. Supaya teman-teman nih udah nggak usah ngeremehin lagi gitu. Sebenarnya modeling itu ternyata butuh banyak effort juga gitu kan. Nggak cuma sekedar jalan, nggak cuma sekedar pose itu. Ya karena setiap bidang punya kesusahannya masing-masing, Ya, betul kan? Oke, Oke. Wing. Gua Satria. Gue Haya. Gue Sisi. Sampai Sampai berjumpa jumpa di di episode selanjutnya. Dadah. Thank you teman-teman.